Maka kemudian Hamzah menuju kepada Abu Jahal, hatta idza qama ala ra'si rafa'al qaus. Terus dia masuk ke tengah-tengah majelis, langsung di depan Abu Jahal, kemudian dia angkat busurnya, fadarabahu bikulli, pukul, puang, pukul kepala Abu Jahal. Fashajjahu syajjatan munkaratan. Terluka kepala Abu Jahal. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah berikutnya adalah kisah berimannya atau Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kita tahu bahwa Umar bin Khattab termasuk orang yang keras terhadap kaum muslimin, ya, memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan kaum muslimin tatkala sering mendapati gangguan dari Umar bin Khattab, mereka kayaknya mustahil Umar masuk Islam. Saking kerasnya Umar bin Khattab kepada kaum muslimin. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya dan juga Ibnu Hibban dalam Sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar berkata, bapakku Umar bin Khattab pernah berdoa. Apa namanya? Bukan. Dia berkata, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Bi Abi Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ini dua-duanya ini penjahat. Abu Jahal penjahat, Umar juga apa? Penjahat. Dua-duanya memusuhi dakwah. Tetapi Nabi berdoa, ya Allah, ya, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Kalau enggak Umar, ya Abu Jahal. Biarkanlah salah satu masuk Islam. Enggak usah dua-duanya, satu aja cukup. Karena dua-duanya punya pengaruh besar. Siapa yang paling kau cintai di antara keduanya, ya Allah, masukkanlah ke dalam Islam. Ternyata Allah lebih mencintai siapa? Umar bin Khattab. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau melihat Umar atau melihat Abu Jahal, maka Rasulullah berdoa, Allahumma sujud dinaka bi ahabbihima ilaik. Ya Allah, kokohkanlah agamamu dengan salah satu di antara dua orang ini. Kemudian Nabi lebih condong agar Umar yang masuk Islam. Mungkin karena Abu Jahal terlalu brengsek, Umar masih mending. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab khassa. Kata Nabi, ya Allah, ya, kuatkanlah Islam, kokohkanlah Islam khusus dengan Umar. Umar saja, Abu Jahal tidak usah. Akhirnya Umar pun masuk Islam. Telah kita sebutkan bahwasanya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat keras terhadap Islam, mengganggu dakwah, mengganggu kaum muslimin. Namun Allah menghendaki dia masuk Islam. Masuk Islam kenapa? Karena dia melihat situasi yang buruk bagi orang Islam yang harus pergi meninggalkan kota Mekah, susah, disiksa. Dia masih punya perasaan. Ya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dan juga Al-Hakim, ya, dari Ummi Abdullah Laila binti Abi Hathamah radhiyallahu anha, zauji sahabil jalil Amir bin Rabi'ah. Jadi kisah Amir bin Rabi'ah dan istrinya Ummu Abdullah Laila binti Abi Hathamah yang keduanya hendak berhijrah ke negeri Habasyah. Istrinya berkata, "Inna lanartahilu ila ardil Habasyah." Suatu hari kami, saya dan suamiku ingin berangkat menuju negeri Habasyah, mau hijrah. Waqad dhahaba Amir fi ba'dhi hajatina, tapi suamiku Amir bin Rabi'ah sedang lagi pergi, lagi ada keperluan. Saya sudah siap-siap, siapkan onta dan segalanya. Idh aqbala Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masih musyrik. Hatta waqafa alayya, kemudian Umar berdiri di depanku. Depan Ummi Abdullah Laila binti Abi Hathamah. Wa huwa ala syirkihi. Umar masih musyrik tatkala itu. Dia berkata, "Wa kunna nalqa minhu al-bala'a adan lana wa shiddatan alaina." Kami selalu diganggu oleh Umar, disakiti oleh Umar. Dia keras kepada kami. Tiba-tiba Umar menyapa Laila ini, istrinya Amir bin Rabi'ah. Kata Umar, "Innahul intilaqu ya Umma Abdullah." Apakah harus pergi, wahai Umma Abdullah? Kalian akan pergi? Kata Laila, "Na'am." Dalam hati mungkin sudah tahu nanya, gara-gara ente saya harus pergi. Nanya-nanya lagi. Tapi dia tidak begitu, ya. Kata Laila, "Na'am, iya, saya akan pergi. Wallahi lanakhrujanna fi ardillah." Demi Allah kami akan keluar menuju bumi Allah.
Adaitumuna, gara-gara kalian yang telah mengganggu kami, telah menyiksa kami. Wa qahartumuna, kalian telah memaksa kami. Kami akan pergi ke negeri Allah. Hatta yaj'alallahu lana makhraja. Sampai Allah berikan solusi bagi kami. Mereka ingin berhijrah ke negeri Habasyah. Tiba-tiba Umar yang masih musyrik berkata, sahibakumullah, semoga kalian ditemani oleh Allah. Aneh. Ya, tahu-tahu mereka ingin pergi, Umar doain, semoga kalian ditemani oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qalat Ummu Abdillah, Laila Ummu Abdillah komentar, wa ra'aitu lahu riqatan lam akun arawha. Saya tiba-tiba melihat kelembutan Umar yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Selalu kasar, selalu garang, selalu ganas. Kali ini tiba-tiba kok lembut. Tsumman sarafa, tiba-tiba Umar pergi. Wa qad ahzanahu fi ma ra'a khurujuna. Ya. Ternyata kami harus meninggalkan kota Makkah itu membuat dia sedih. Nampak wajahnya sedih Umar, dan ini tidak biasa. Faja'a Amir zaujuha, kemudian tidak lama kemudian datang suaminya Amir bin Rabi'ah. Faqultu lahu, istrinya berkata, ya Aba Abdillah, wahai suamiku, lau ra'aita Umar anifan wa riqqatahu wa husnahu alaina. Seandainya tadi kau ada, kau lihat Umar tadi, kasihan sama kita. Dia lembut, tidak seperti biasanya. Dipujilah Umar. Kata suaminya, atau mi'ti islami, wahai istriku, kau ingin Umar masuk Islam? Kata istrinya, iya. Kata suaminya, la yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima Umarul Khattab. Itu orang tadi yang kau lihat, si Umar tidak bakalan masuk Islam sampai himarnya masuk Islam. Kata siapa? Kata suaminya. Karena mereka tahu Umar sangat kasar, sangat garang. Orang begini bagaimana masuk Islam? Dia tidak akan masuk Islam sampai himarnya masuk Islam. Kata istrinya, qala Amirun dzalika ya'san lima kana yara min ghilzatihi wa qaswati ala Islam. Suamiku ngomong demikian karena suamiku putus asa karena melihat bagaimana kasarnya Umar dan kerasnya Umar terhadap kaum muslimin. Inilah ya yang menyebabkan Umar akhirnya masuk Islam. Ya. Di antara sebabnya karena dia melihat sebagian kaum muslimin akhirnya terpaksa keluar meninggalkan kota Mekah karena diintimidasi dan siksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, adapun kisah bahwasanya Umar akhirnya bertemu dengan adik perempuannya kemudian dia pukul, ini semua kisah yang dhaif, yang sering diceritakan. Kisahnya apa? Dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan Umar masuk Islam. Ada yang mengatakan tahun ke-6 kenabian, ada yang mengatakan tahun yang lain ya. Tetapi intinya ya Umar ya, ada yang mengatakan tahun setelah itu ya, karena sekitar tahun 9 setelah kenabian baru kemudian Umar masuk Islam. Allah alam mana yang lebih benar. Tatkala Umar masuk Islam, maka kabar tentang Islamnya Umar tersebar kemana-mana. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Sahihnya dan juga Imam Ahmad dalam Fadail Sahabah dengan sanad yang kuat dari Ibnu Umar. Dia berkata tentang cerita tentang ayahnya. Dia berkata, "Lamma aslama abi Umar, lam ta'lam Quraisy bi islamihi." Tatkala Umar masuk Islam, orang-orang Quraisy tidak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Dan Umar ingin menebarkan berita dia sudah masuk Islam. Dia bangga masuk Islam dan ingin orang lain semuanya tahu dia sudah masuk Islam. Tapi tidak ada yang tahu. Ya, zaman dulu nggak ada WhatsApp, tidak ada medsos ya. Kalau tinggal tulis medsos saya masuk Islam, semua orang tahu. Abu Jahal bacot udah masuk Islam, ganti status. Tapi dulu tidak ada medsos. Maka Umar bingung gimana caranya supaya orang tahu semua dia masuk Islam. Maka Umar berkata, ayu Quraisyin angkalu lil hadis. Orang Quraisy mana yang paling tukang sebar berita? Mana sih orang Quraisy yang paling ember mulutnya? Mana siapa? Qila lahu Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Dikatakan kepada Umar ada orang yang paling suka nukil berita, namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Umar sengaja ketemu orang ini karena kalau sampai berita kepada dia bakalan apa? Tersebar. Faqada alaihi, Umar pun berangkat menuju orang ini, Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Kata Ibnu Umar, putranya Umar, faqadautu atba'u azrahu. Saya pun ikut bapak aku kemana dia pergi. Anzuru madza yaf'al. Aku ingin lihat apa yang dia lakukan. Wa ana gulam, dan aku masih kecil. Aqilu kullama ra'ait, dan aku bisa tahu apa yang aku lihat.
Fa'atahu, kemudian Umar pun datang kepada laki-laki ini. Kemudian Umar berkata, "Ama alimta ya Jamil, anni qad aslamtu, wahai Jamil, apakah kau tidak tahu saya sudah masuk Islam? Wa dakhaltu fi dini Muhammadin." Umar provokasi. Dan saya sudah masuk dalam agamanya Muhammad. Qala fa wallahi ma raja'u hatta qama yajur rida'ahu. Ini si Jamil tidak sempat jawab. Begitu tahu Umar masuk Islam, dia langsung kabur pergi. Cepat-cepatan sampai ridanya tergeret di tanah. Dan Umar ikut. Wa atba'ahu Umar ikut. Aku pun ikut, kata Ibnu Umar, ikut bapakku. Hatta idza qama ala babil masjid. Akhirnya si Jamil ini sampai di depan pintu Masjidil Haram. Fasaraha bi a'la sautihi. Kemudian dia berteriak dengan suaranya yang paling ember, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy sekalian." Wa hum fi andiyatihim haulal Ka'bah. Mereka sedang nongkrong di pinggiran Ka'bah. Biasa, Abu Jahal CS lagi nongkrong di mana? Abu Jahal di Ka'bah. Dia berkata, "Ala inna Umar bin Khattab qad saba." Ketahuilah Umar bin Khattab telah keluar dari tradisi nenek moyangnya. Kemudian Umar di belakang nyeloteh. Umar mengatakan, menimpali, "Kadzab, dusta orang ini." Kata Umar, "Dusta orang ini." Dia bilang, "Saya keluar dari tradisi nenek moyang saya." Soba, dusta orang ini. "Walakin qad aslamtu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ini orang dusta, tetapi saya sudah masuk Islam dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Heboh orang. Fatharu ilaihi. Orang-orang kemudian datang menuju kepada Umar. Kemudian Umar berkelahi dengan mereka, mereka berkelahi dengan Umar. Dan Umar tidak peduli, Umar sangat kuat. Tatkala mereka sedang ribut-ribut, tiba-tiba ada seorang yang sudah tua datang. Dia memakai kain hullah, ya, dua pasang kain, ya. Kemudian dia berdiri di hadapan mereka. Kemudian dia berkata, "Ada apa dengan kalian? Kenapa gaduh?" Qalu, mereka ribut. "Soba Umar bin Khattab masuk Islam, keluar dari tradisi kita." Kata dia, "Apa? Umar keluar dari tradisi kita? Rajulun ikhtar li nafsi amran, famadza turidun?" Ya sudah, dia begitu, biarin aja. Khallu anir rajul, biarin dia. Fataraku, akhirnya mereka pun meninggalkan Umar. Kemudian Ibnu Umar berkata di kemudian hari, ya, setelah mereka berhijrah ke kota Madinah, Ibnu Umar bertanya, "Ya abati, wahai ayahku, manir rajul alladhi zajara al-qaum anka bi Makkah yawma aslamta?" Siapa sih orang yang membentak orang-orang Quraisy tatkala kau masuk Islam, sementara mereka wahum yuqatiluna, mereka sedang memukulimu? Kata Umar, "Dzaka Al-As bin Wa'il As-Sahmi." Orang tersebut namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, itu bapaknya Amr bin Al-As, bapaknya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Maka setelah Umar masuk Islam, maka kuatlah kaum muslimin. Mereka pun berani untuk sholat di Ka'bah. Mereka berani untuk tawaf di Ka'bah. Sebelumnya mereka tidak berani tawaf di Ka'bah. Paling Nabi SAW. Adapun yang lainnya nggak berani. Ibadah di rumah, sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang berani pergi Ka'bah kemudian tawaf. Waktu Umar sudah masuk Islam, mereka berani. Kenapa? Ada Umar yang jaga. Siapa yang melarang berkelahi dengan Umar? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar bin Khattab." Kami terus dalam kondisi jaya semenjak Umar masuk Islam. Kemudian Ibnu Mas'ud juga berkata dalam riwayat yang lain, "Kana Islamu Umar fathan wa hijratuhu nasran." Sungguhnya Islamnya Umar merupakan kemenangan, wa hijrahnya Umar merupakan pertolongan, wa imaratuhu rahmah, dan pemerintahan Umar, kekuasaan Umar adalah rahmat. Wallahi mastata'na an nusalli haulal bait zahirina hatta aslama Umar. Demi Allah, kami dahulu tidak bisa salat di sekitar Ka'bah sampai terang-terangan sampai Umar masuk Islam. Demikian para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Nanti pada Isya kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Allah taala alam bisawab.